Halo, balik lagi bareng gua Uncle Plays It. Jadi selama gua bikin konten di channel YouTube Uncle Plays It ini, gua belum sempat memperkenalkan diri ya. Ini gua pakai kamera HP karena webcam gua lagi ngaco. Jadi gua belum sempat beli webcam lagi, jadi gua pakai HP aja lah gitu ya. Nah, di sini gue mau memperkenalkan diri ya, karena dari awal gue bikin channel Uncle Plays It ini gue belum sempat ya, belum pernah memperkenalkan diri. Oke. Nama gue Andik ya, nama gue Andik. Teman-teman biasa manggil gue Andik. Kalau teman kecil manggil gue Alvan. Kalau teman kecil gue Andik, tapi kalau teman sekolah kebanyakan manggil gue Alvan ya, jadi nama depan, karena nama lengkap gue tuh Alvan Andik Nugroho sebenarnya. Gue asli Malang, Jawa Timur. Gue pindah ke Bandung sini itu karena ikut babe tugas ya. Babe gue kebenaran di TNI AU, udah almarhum, udah pensiun juga. Tahun 95-96 gue pindah ke Bandung karena pindah tugas ya, dari Lanut AU TNI AU Abdurrahman Saleh, terus ke Lanut Dili Timur, sekarang jadi Timor Leste ya. Kemudian terakhir pindah ke Lanut Sulaiman di Bandung sampai pensiun, sampai akhirnya ya meninggal gitu ya. Dan gue nggak jomblo. Gue udah nikah, gue belum punya anak ya. Dan sebenarnya gue ngonten di YouTube itu udah lama, dari tahun 2008 ya. Kan YouTube itu YouTube itu muncul, launching itu kan tahun 2005 ya. Nah, gue di tahun 2008 2009 itu udah ngonten, tapi bukan channel ini gitu ya. Dan bukan channel gue ya satunya lagi yang Andik Journey. Kebetulan gue juga punya ya channel Andik Journey, tapi gue di channel lama yang udah gue nonaktifkan karena sesuatu hal. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman pecinta fotografi, videografi, dan juga vape ya, mungkin udah gak asing, atau mungkin lupa inget, atau mungkin pernah lihat wajah gue mungkin ya, yang seangkatan sama gue gitu ya. Gue dulu pernah punya channel pas tahun 2008 2009 itu, topiknya itu fotografi, videografi, sama vape. Jadi pas awal-awal vape masuk Indonesia itu. Nah, itu lama tuh, lumayan lama di channel itu. Terus gua tutup channel itu karena sesuatu hal ya. Udah gede channelnya, cuma dia karena sesuatu hal akhirnya terpaksa gua tutup channel itu. Kemudian gua bikin channel lagi baru beberapa tahun sih gitu, belum lama juga, namanya Andik Journey. Jadi teman-teman yang belum subscribe, boleh deh subscribe ya ke channel gue yang satu lagi, namanya Andik Journey. Nanti gua cantumin deh di deskripsi ya. Untuk channel Uncle Plays It ini sebenarnya channel iseng ya, bisa dibilang channel iseng gitu. Jadi untuk ngisi waktu luang gua gitu. Karena gua sebenarnya sekarang itu bukan gamer. Gua sekarang main game itu hanya untuk selingan aja sih, hanya untuk iseng aja gitu, biar ngelepas penat. Dulu gua gamer gitu ya. Dari gua kecil ke sekolah, kuliah ya, itu gue gamer. Jadi gamer jadul ya, masih zamannya dulu belum ada Counter Strike ya. Counter Strike ngalamin, gue sempat punya tim ya, yaitu Brutality Sativa ya. Udah pada kemana anak-anak tuh. Terus satu lagi gue lupa namanya, karena nggak lama tuh yang tim kedua itu. Yang lama tim pertama itu dari zaman Counter Strike 1,4, 1,5, 1,6. Sebelumnya itu gue keranjingan main Half-Life ya. Jadi buat yang
generasi old, generasi jadul, mungkin gak asing namanya Half-Life ya, itu pendahulunya Counter Strike ya. Terus gue juga sering main game-game PS1, bahkan dari gue kecil itu ya main Nintendo, Sega kayak gitu ya. Jadi gue dari kecil emang gamer, tapi dulu gamernya kayak, kalau sekarang cuma selingan gitu. Terus kalau kesibukan gue sekarang itu kerja di sebuah perusahaan sebagai geoengineering atau geoengineering ya. Jadi untuk konten game ini ya untuk hiburan gua aja sih sebenarnya, untuk iseng-iseng aja gitu. Terus beberapa waktu lalu kepikiran, kenapa nggak sekalian dikontenin aja ya, walaupun cuma iseng, walaupun cuma selingan gitu ya. Makanya di sini setup komputer gua itu udah berapa puluh kali berubah ya, termasuk yang sekarang ini itu komputer gua itu sebenarnya bukan komputer gaming ya, lebih ke komputer kerja sebenarnya, karena gua di geoengineering atau geoengineering, jadi gua lebih ke pemetaan ya, jadi ke pematangan lahan, pemetaan, controlling lahan gitu ya. Terus ya seputaran penataan lahan lah, pertanian perkebunan ya. Jadi kerja gua di seputaran GIS ya. Dan gua pakai ArcMap ya, ArcMap dan beberapa lah software lainnya untuk pemetaan dan penataan lahan gitu ya. Gitu ceritanya. Dan barusan gue ngecek di channel YouTube ini ya, Uncle Playsit ini, ada yang komen dari, sebentar gue buka dulu. Jadi ini ceritanya sekarang gue nggak main game ya, gue ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya, sekalian memperkenalkan diri gitu ya. Tadi ini kebetulan gue lagi santai ya. Ada yang komen dari Sakuratan. Ini udah berapa kali komen ya Sakuratan ini. Info speknya dong bang. Nah ini barusan udah gua balas. Aduh malu, masih spek jadul, masih pakai spek jadul, spek office sih, berantakan pula WK. Tapi nanti gua buatin videonya. Nah ini gua buatin videonya sekalian ya, gua satuin aja ke sini. Jadi ya memang sebenarnya bukan spek bukan spek gaming yang wah banget gitu ya. Untuk yang sebelum kan ini PC rakitan ya yang gua pakai sekarang. Sebelumnya itu gua pakai macOS ya. Kalau dulu itu gua pakai PC rakitan semua, AMD pernah ngerakit, Intel juga sering gitu ya. Tapi lebih sering ke Intel sih kalau gua ngerakit, karena gua lebih ke apa ya, entah kenapa gue berpikir dari dulu itu Intel itu lebih ke durability ya, walaupun memang terkenal power source-nya lebih boros listrik ya Intel itu. Cuman gue mikirnya lebih ke durability ya Intel itu, makanya gue ngerakit AMD itu cuman sekali dulu waktu zamannya masih AMD Athlon 64 gitu. Nah, itu. Selainnya gue ngerakit Intel terus gitu. Kebetulan gue juga di samping gaming juga hobi desain grafis dulu itu ya, zaman dulu tuh. Terus fotografi, videografi, jadi gue mentingin stability sama durability, makanya gue lebih sering ngerakit Intel. Terus habis itu gue iseng-iseng pas gue kerja di finansial dan mining, pertambangan, bukan mining kripto ya, tapi pertambangan beneran, tambang gitu ya. Gua staff di situ. Gua iseng-iseng pindah ke iMac ya, ke Apple iMac 27 inch late 2013 gitu. Itu selama 10 tahun gua pakai itu. Nah, selama gua pakai iMac itu gua jarang main game. Gua lebih ke desain, fotografi, videografi, webmaster gitu-gitu ya.
web development maksudnya. Nah, terus pemetaan juga kayak gitu ya. Terus singkat cerita, iMac gua rusak, kerjaan gua masih banyak. Ya udah, spare part iMac kan tahu sendiri, apalagi yang kena ini LCD-nya. Jadi iMac itu yang mahal LCD-nya ya, bukan cuman hardware-nya, LCD-nya aja itu 6 juta, 6 sampai 8 juta lah LCD-nya. Padahal itu iMac tahun 2013 ya, 2013 akhir. LCD-nya doang. Akhirnya gua males nyari LCD, udah mendingan gua ngerakit lagi aja gitu ya. Ngerakit spek seadanya, spek jadul sebenarnya gitu. Ya, gua tunjukin sekarang ya gitu. Nah, ini meja kerja gua. Jadi sorry ya kalau berantakan ya. Ini di dalam kamar gua sama istri ya. Kebetulan istri udah tadi pagi berangkat, kan istri gua dosen ya. Dosen, jadi udah berangkat tadi pagi ngajar. Ini setup kerja gua, table gua berantakan ya. Tuh. Berantakan banget ya, seada-adanya lah, nama juga. Sebenarnya makanya ini kan tadi gua bilang ini bukan setup gaming sebenarnya, bukan setup gaming atau setup office yang wah, tapi ini benar-benar setup office yang ya apa adanya aja gitu. Ini gue pakai tongsis, triple tongsis buat pasang Droid Cam-nya atau kalau mau ngezoom kayak gitu ya. Tuh, ini PC gua. Ini gua purutul ya depannya. Ini ada ininya tuh. Tutup depannya. Ini gua lepas kenapa? Karena ini kan depannya nih. Nah, gitu ya. Ini itu kurang bisa nangkep angin gitu. Jadi udara yang masuk atau angin yang masuk itu kayak kurang plong gitu. Makanya gua lepas aja lah. Terus ini button-buttonnya, port-portnya gua gantungin aja di sini tuh pakai kabel tis tuh. Aduh, memprihatinkan gitu. Jadi gua purutul aja depannya kayak gini tuh. Nah, untuk speknya ini tuh untuk menjawab pertanyaan Sakuratan ya, gua nggak gede speknya, spek jadul asli, sumpah spek jadul. Jadi prosesornya itu pakai Intel i5 6600 tok ya. Jadi bukan 6600K, 6600KF, KS itu bukan, hanya 6600 doang. i5 itu kan di 3,3 GHz ya, kalau busnya sih 3,9. Terus ASF-nya gua pakai Coolmoon yang murah meriah aja, yang penting double fan ya. Terus RAM-nya merek nggak jelas, 16 GB, dual channel ya, dua keping, jadi 8 kali 2 GB, jadi totalnya 16 GB. Jadi RAM-nya RAM merek nggak jelas. Terus motherboardnya pakai Digital Alliance 110M V2. Terus apa lagi ya? Oh ini, bentar, kagok ya. Nah, untuk GPU-nya gue pakai GeForce GTX yang jadul juga, itu GTX 1660 Super dari Gainward. Nanti listnya gue cantumin di deskripsi deh, biar enak gitu teman-teman. Jadi GTX 1660 Super dari Gainward. Terus SSD dibaliknya itu ya, SSD-nya itu gue pakai 512 GB SATA 3 ya, SSD-nya bukan yang M2 karena ini motherboardnya belum support M2. Jadi gue pakai SSD SATA 3 dari Adata 512 GB. Terus ada harddisk biasa juga. Harddisk biasa itu gue pakai Hitachi 1 TB, gue simpan di bawah situ, di sini nih. Nah, di bawahnya ini ya, nggak kelihatan. Itu pakai Hitachi 1 tera. Terus ini untuk penyimpanan backup dan data-data penting. Nah, data-data penting disimpan di sini ya. Gua nyimpen di sini. Ini gua pakai harddisk eksternal dari Seagate Backup Plus, murah meriah.
Ini harddisk eksternal ini 4 tera gitu. Udah itu doang. Oh, power supply itu 600 watt. Kecil-kecil aja. Gitu, udah gitu doang. Apalagi ya, mic juga mic yang murah tuh. Mic kelihatan nggak? Nah tuh ya. Pakai mic BM800, mic murah, standnya juga stand murah. Ini yang penting bisa buat ngezoom gitu aja. Terus mouse gua udah ratusan kali mungkin atau puluhan kali. Ini sekarang gua pakai G203 Logitech. Terus keyboardnya, untuk keyboardnya mechanical, cuman yang murah aja. Ini pakai Aula F3018 Blue Switch ya, Blue Switch, jadi suaranya berisik. Suaranya berisik. Tapi lumayan lah. Ini udah gua mod pakai tab mode sama PE foam. Tetap aja ya berisik karena memang switch yang blue, yang biru ya. Jadi tapi lumayan lah. Jadi mechanical keyboard yang ya murah tapi lumayan nyaman, cuman berisik aja. Berisiknya cetak-cetiknya. Jadi bukan tok-tok gitu ya. Terus speaker, nah ini speaker dari zaman gua kuliah. Aduh, itu speaker dari zaman gua kuliah masih awet tuh. Ini subwoofernya. Ini Simbada CST 5500. Wah, buat yang angkatan gua pasti tahu deh. Speaker legendaris ya zaman dulu. Ini masih hidup loh, masih gua pakai. Tuh ada controller Xbox. Kalau gua main The Crew 2 atau Forza atau semacamnya buat main balap lah, ya, gua pakai ini karena gua nggak punya steering wheel. Terus monitor LG 21 inch, 21,5 sih, kecil aja biasa. Ini juga monitor jadul ya, karena gue pakainya buat kerja ya, sebenarnya bukan buat gaming. Makanya monitornya pakai yang biasa aja gitu, yang ya masih 60 Hz frame rate-nya juga. Terus gue pakai arm karena gue tinggi ya, postur gue tinggi, kursinya pendek. Jadi terpaksa gue pakai armnya pakai Oximus mana tuh kelihatan, nah tuh ya, pakai Oximus. Udah, ini terpaksa gue pakai HDMI karena display portnya atau DP-nya rusak. Kaki pin yang di dalam colokan display portnya itu ada yang patah, bengkok terus patah aja, kesenggol tuh. Makanya gue pakai HDMI, terpaksa gitu. Jadi kalau untuk kabel monitor itu teman-teman usahakan pakai DisplayPort ya. HDMI mah untuk entertainment aja, untuk hiburan aja. Lebih bagus pakai DisplayPort. Cuman DisplayPort gua rusak, jadi paksa dia pakai HDMI. Udah gitu doang setup gua. Apalagi ini ini jangan sampai hilang nih. Gua kalau pergi-pergi juga gua bawa ini buat hiburan. Jadi gue pecinta IEM ya, in-ear monitor. Jadi kalau headset gue lebih senang yang gini gitu. Jadi lebih flat, lebih clarity, lebih enak lah, lebih jernih gitu, daripada headset biasa. Ini gue pakai CCA Lira ya. CCA Lira murah tapi hasilnya lumayan. Bassnya untuk yang pecinta bass sih lumayan lah gitu. Untuk middle-nya lebih kencang daripada high frekuensinya ya, tapi masih nikmat buat didengar di kayak kalau lagi dengerin musik high res, audiopil kayak gitu, hi-fi gitu ya, masih enak lah. Jernih, enak, masih nyaman di kuping. Apalagi kalau buat pecinta IEM yang kupingnya sensitif ya. Kupingnya sensitif dikasih headset murah langsung protes gitu ya.
Nah, kalau pakai ini nikmat, lumayan nikmat walaupun nggak terlalu mahal harganya ya. Gitu, udah. Ini setup PC gua. Kalau ini internet server ya. Jadi kalau yang nyambung ke gua sih nggak gede bandwidthnya, gitu. Cuma 10 Mbps karena yang lainnya dipakai buat server kerja gitu. Terus server, oh, berarti ada komputer server, ada, dan nggak perlu gua tunjukin rahasia perusahaan. Jadi gua cuma bisa nunjukin komputer gua kerja aja ini. Gitu. Tuh. Ini juga meja, pakai meja bekas kantor. Kebetulan kakinya masih bagus, tapi papannya udah rusak waktu itu, jadi gua ganti papannya. Ini pakai yang berapa kemarin ya? 6 mili ya. Ini pakai multiplex. Terus gua lapisin plastik yang tebal tuh. Terus ini untuk game padnya. Gokil ya, padnya sambungan. Soalnya pad yang gede itu apa namanya, kena ketetesan apa namanya, super glue itu loh, ketetesan lem besi banyak banget tumpah, apalagi pas di bagian kanan gini. Akhirnya ya udah dipakai juga nggak enak ya, ngeganjel gitu, mana yang gede lagi yang kenanya. Akhirnya ya udah, untung masih nyimpen pad yang kecil gini, ya udah ada 2, gua jejerin aja gini. Aduh, mau beli lagi malas ya, belum sempet gitu. Ya udah, cuman gini aja setupnya. Oke, sekarang ke tampilan monitor. Nah, ini tampilan monitor gua. Hampir setengahnya penuh sama icon. Karena gua pengen cepet aja gitu ya. Jadi gua gak pakai yang clean desktop gitu, gua simpen banyak shortcut di sini. Karena gua biar cepet aja gitu kalau mau buka apa-apa gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendirilah isinya apa aja di situ. Belum lagi yang di start menu ya. Oh ya, ini gua masih pakai Windows 10 karena kebetulan ini kan gua pakai prosesornya i5 Gen 6 ya. Jadi Gen 6 itu masih belum support Windows 11. Karena Windows 11 itu kan batasnya di Gen 8 ya. Gen 8 apa Gen 10 ya? Gen 8 ya kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. Gua masih pakai i5 Gen 5 6600 tuh ya, teman-teman bisa lihat di sini di CPU Z 6600. Motherboardnya juga pakai yang murah aja, memorinya 16 ya, tuh ya. GPU-nya juga pakai 1660 Super aja dari Genworth. Ini juga sekarang udah murah meriah ya, GPU ini GTX 1660 Super udah murah banget. Terus GPU-nya di overclock nggak, Bang? Enggak sih, karena kalau overclock termasuk kayak sampai sekarang pun masih tren ya yang undervolt itu ya. Undervolt itu gue juga kurang suka sih. Kenapa? Karena gue lebih milih overclock, tapi overclock yang tidak berlebihan gitu loh. Kalau undervolt gue memang dari dulu sering nyoba, cuman kurang cocok. Kenapa? Karena undervolt itu satu settingan undervolt itu biasanya nggak cocok untuk beberapa game, termasuk beberapa software atau aplikasi gitu ya. Jadi gue terutama buat kerja ya, kayak mapping gini nih, kebetulan gue juga lagi ini ya tuh lagi pemetaan biasa kerjaan kayak pakai GIS gitu. Itu kalau overclock itu kadang-kadang suka ngaco, entah itu nge-crash, nge-hang gitu ya. Bukan overclock sih, undervolt ya. Kalau overclock sih gua overclock biasa aja. Paling gua kalau untuk beberapa game ya, contohnya kayak game aja ya. Game itu kayak Overwatch 2, terus beberapa game-game yang ringan-ringan lah ya. Atau yang nggak terlalu berat banget gitu ya, karena spek PC gua juga jadul kecil gitu ya. Paling gua overclock dikit nih kayak gini, gua udah simpan di profile 01 ya. Ini overclocknya dikit banget, jadi
dibilang undervolt, bukan undervolt, jadi hanya overclock biasa, itu pun nggak banyak tuh. Kayak GPU clock offsetnya cuman gua naikin di plus 25 MHz, memory clock offsetnya cuman gua naikin di plus 494 atau 494 MHz. Power target gua fullin di 108, GPU temperaturnya gua mentokin di 90, terus fan datinya, nah ini fan datinya gua atur dikit deh gitu, disamain ya dua-duanya, karena ini kipasnya cuma 2 ya, jadi gua naikin dikit. Jadi gimana caranya supaya cepet dingin, jangan sampai overheat gitu ya, apalagi kalau pas gua ngerender mapping, ngerender 3 dimensi kayak gitu kan, kadang berat ya, sampai kipasnya bunyi kenceng ya. Temperaturnya naik gitu. Nah itu nggak apa-apa kipas muter tambah kenceng, yang penting GPU-nya jangan sampai overheat gitu. Jadi gua atur dikit aja. Udah. Kalau untuk main game sebenarnya, apalagi buat kerja, gua lebih sering default aja gitu. Paling gua atur di fan datinya aja, overclocknya mah nggak ada gitu. Itu yang sering gua pakai sehari-hari gitu. Nah ini yang sering gua pakai sehari-hari, jadi gua cuman ngatur fan controlnya aja, gua atur manual. Untuk overclocknya default tuh, default semua, nggak ada yang gua rubah, itu aja. Termasuk ngerekam OBS ini atau ngerekam sambil main game gitu ya, termasuk rendering mapping GIS atau 3 dimensi kayak itu, kayak pakai Lumion atau SketchUp kayak gitu. Gua biarin default aja settingan overclocknya kayak gitu. Itu ceritanya. Ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh sih. Komputer gue ya apa adanya aja kayak gini. Gitu. Dan oh iya, ada yang nanya juga sebenarnya nanyanya ke channel gua yang satunya lagi ya, tapi dia juga tahu channel yang Uncle Playsit ini, jadi kayaknya dia ngikutin 2 channel gua. Dia nanya, "Bang, kuliah di mana?" Kuliah di mana ya gue ya? Jadi gue bingung ya kenapa nanya itu ya. Jadi gue kuliah di 2 tempat dulu ya. Jadi kalau D3-nya itu di LPKIA Bandung, ngambil jurusan TI ya, atau orang-orang biasa kenalnya IT, jadi D3 IT atau D3 TI ya, Teknik Informatika. Kemudian S1-nya itu di Sanggabuana, masih di Bandung, di Sanggabuana. Kalau orang-orang biasa kenalnya Universitas Sanggabuana, ya PKP gitu ya. Di sana gua ngambil S1 ya, jadi kalau di LPKIA gua D3 Teknik Informatika. Kalau di Universitas Sanggabuana gua S1 Teknik Informatika gitu. Bingung ya, kok ada yang nanya gue kuliah di mana. Gitu. Jadi ya memang basicnya teknik informatika, jadi ya kerjaan gue dari dulu ya seputaran itu aja gitu ya, seputaran itu aja, seputaran komputer gitu ya. Terus dulu juga gue pernah nyambi juga ya untuk jasa perakitan, jasa instalasi OS, software kayak gitulah, untuk tambahan sampingan ya, dari zaman masih kuliah sih gua nyambi kayak gitu buat tambah biaya kuliah ya kayak gitu. Jadi ya thank you udah nonton video ini. Salam kenal dari gua. Untuk nama asli ya tadi gua udah kasih tahu ya di awal ya. Tapi untuk nama panggilan dari sewaktu kuliah, nama panggilan gua sebenarnya Black atau Blacky ya, karena gua hitam. Udah mah kulit gua hitam, tiap hari gua pakai baju hitam, sweater hitam atau jaket hitam, motor hitam. Panggilan gua Black atau Blacky gitu. Tapi nama asli gua sebenarnya Andik. Ada yang manggil Andik, ada yang manggil Alvan gitu. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe
channel ini Uncle Plays It, dan juga channel gue yang satu lagi Andik Journey. Komen kalau ada yang memang mau ditanyakan, silahkan. Like juga video ini ya, terus share juga, siapa tahu bermanfaat ya dengan budget komputer yang murah. Ini sebenarnya kalau PC gua di total itu 5 jutaan lah. Murah ya. 5 jutaan itu udah termasuk monitor loh. Jadi PC ini sebenarnya dalamnya itu, hardware-nya itu semuanya bekas kecuali fan. Kalau fan gua baru beli yang murah aja 50 ribuan gitu. Selain itu semuanya bekas, monitornya pun bekas. Paling yang baru cuman ARM monitor. Udah. Gitu. Kalau mouse keyboard sih emang udah punya gitu ya. Jadi hanya budget 5 jutaan termasuk monitor, udah bisa kerja, udah bisa sambil konten juga ya, walaupun kalau konten game ya gamenya jangan yang berat-berat gitu ya, disesuaikan juga sama sistem requirement-nya gitu. Like juga ya video ini. Thank you udah nonton sekali lagi. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Bye bye.